Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalan. Bil mada Ariyadiyah bifasli at-tasi wal ustadzah Siti Nurnina. Thayyib, al-an haya bina nabda bi qiraati doa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang segitiga-segitiga yang sebangun. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita merenung tentang kalam-kalam Allah sebagai landasan kita untuk belajar matematika. Di sini Bu Nina mengutip salah satu Quran surat Al-Infithar ayat 82 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adallaq, yang artinya yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu secara sempurna dan pasti susunannya itu selalu seimbang. Seperti apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu segitiga-segitiga yang sebangun. Artinya apa segitiga-segitiga yang sebangun? Bahwa segitiga yang sebangun itu keduanya itu memiliki perbandingan yang sama, seimbang. Jadi sebelum kita mempelajari matematika, sebenarnya di dalam Al-Quran sudah ada ilmu tersebut. Ketika kita belajar matematika tapi kita tidak tahu tujuan apa yang kita pelajari, maka sama saja kita bohong untuk belajar. Nah, tujuan kita belajar matematika pada pagi hari ini yang pertama yaitu untuk mengetahui syarat segitiga-segitiga sebangun. Kemudian yang kedua, untuk memahami kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Dan yang ketiga, untuk menghitung salah satu sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Dan yang keempat, untuk menentukan garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Dan yang kelima, yaitu untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan. Ini nanti akan Bu Nina jelaskan slide per slide-nya. Silahkan disimak. Ini merupakan salah satu penerapan segitiga-segitiga sebangun dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Ini contohnya segitiga-segitiga yang sebangun. Apakah ini? Ini namanya adalah fraktal. Ini fraktal, sedangkan ini adalah mahkota ketika es atau salju turun. Bentuknya itu ketika di mikroskop akan seperti ini. Apa itu fraktal? Fraktal adalah perulangan pola-pola geometri yang sama pada setiap bagiannya dengan skala yang berbeda. Jadi setiap bagiannya itu sama dan diulang namun skalanya berbeda. Salah satu bentuk fraktal dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada segitiga Sierpinski. Apa itu segitiga Sierpinski? Ini, segitiga Sierpinski yaitu segitiga yang terdiri atas banyak segitiga yang sebangun di dalamnya. Jadi ini adalah segitiga yang di dalamnya itu tersusun dari segitiga-segitiga. Sangat indah sekali, bukan? Oke, kita masuk ke materinya ya. Yang pertama yaitu syarat segitiga-segitiga sebangun. Oke, terlebih dahulu silakan anak-anak perhatikan. Di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga A, B, dan C. Sedangkan satunya yaitu segitiga K, L, dan M. Kita akan membuktikan bahwa dua segitiga ini sebangun. Yang pertama, kita buktikan dulu sudutnya. Sudut A itu sama dengan sudut K.
Sudut B sama dengan sudut L. Dan sudut C itu sama dengan sudut M. Nah, jadi ketiga sudutnya itu sama. Sekarang dilihat dari sisinya. Kita lihat sisi AB per sisi KL itu kan sama. Berarti sisi AB per sisi KL. Panjang sisi AB itu dapat kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti panjang sisi AB adalah 4. Sedangkan panjang sisi KL itu adalah 1, 2, 2. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sisi yang selanjutnya. Sisi AC per sisi KM. KM yang berdiri ya. Sisi AC itu tingginya sama dengan 6. Sedangkan sisi KM itu tingginya sama dengan 3. Berarti 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Oke, berarti memiliki perbandingan yang sama ya, 2. Namun kita buktikan juga panjang sisi BC per panjang sisi LM. Apakah nanti perbandingannya juga sama dengan 2? Kita gunakan Pitagoras untuk mencari panjang sisi BC dan panjang sisi LM. Panjang sisi BC ini sama dengan 10. Karena apa? 6 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat itu kan sama dengan 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Sedangkan panjang sisi ML diperoleh dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 25. Akar dari 25 sama dengan 5. 10 dibagi 5 itu sama dengan 2. Oke, karena sisinya semuanya memiliki perbandingan yang sama, jadi dapat kita tarik kesimpulan. Karena sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai dan sudut yang bersesuaian sama besar, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC dan segitiga KLM sebangun. Dapat kita tarik benang merahnya bahwa syarat dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat ini. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, berarti dia bukan segitiga yang sebangun. Pertama, perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian harus senilai. Yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi sebelum membuktikan segitiga-segitiga itu sebangun, maka gunakan dua ini ya. Pandang dari sisinya itu semua harus senilai, yang bersesuaian senilai. Kemudian yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Kalau tadi itu merupakan contoh segitiga-segitiga yang sebangun. Sekarang Bu Nina kasih contoh yang bukan segitiga-segitiga sebangun. Nah, ini ada dua segitiga, yaitu segitiga A, C, dan D. Kemudian yang kedua segitiga B dan EF, B, EF. Jadi ada dua segitiga ya. Di sini sudah ada sudut-sudutnya, sudah Bu Nina tandai, dan panjang sisinya masing-masing. Oke. Tadi kan untuk membuktikan bahwa segitiga itu sebangun harus memenuhi dua syarat. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sekarang Bu Nina buktikan dulu dari segi sudutnya. Sudut A, di sini ada tanda X ya, sama dengan sudut B. Sama ya. Sudut D itu sama dengan sudut E. Sudut C itu sama dengan sudut F. Oke, berarti dilihat dari segi sudutnya benar bahwa kedua segitiga ini sebangun. Tapi sekarang kita lihat dari segi sisinya atau syarat yang kedua. Panjang AD per panjang BE 16 per 24. Hasilnya sama dengan 4 per 6. Yang kedua, sisi yang tegak atau berdiri.
sisi DC per sisi EF itu sama dengan 12/7. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, dari sini sudah kelihatan bahwa sisi satu dengan sisi yang lainnya itu tidak memiliki perbandingan yang senilai. Yang ketiga, coba kita buktikan untuk menguatkan argumen kita ya. Panjang sisi AC per panjang sisi BF. AC 20, BF 25. 20/25 sama dengan 1/5. Oke, ketiganya sisinya itu tidak memiliki perbandingan yang senilai. Jadi gagal di satu syarat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, namun sisi-sisi yang bersesuaian tidak memiliki perbandingan yang senilai. Maka dua segitiga ADC dan segitiga BEF itu tidak sebangun. Nah, tadi kita sudah mempelajari yang tujuan pembelajaran yang pertama. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu kita akan mencari rumus kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Dari sini Bu Nina akan menampilkan, yaitu ini merupakan segitiga siku-siku. Ada segitiga ABC, kemudian di tengahnya ini ada garis tinggi dipotong atau garis BD. Sudut D ini siku-siku, sudut B juga siku-siku. Nah, untuk membuktikan bahwa segitiga ini siku-siku, yang pertama kita akan memecah menjadi dua. Segitiga BDA yang warnanya kuning ini dan segitiga CDB itu yang hijau, itu sebangun ya. Maka berlaku gunakan perbandingan dua segitiga seperti tadi ya, bahwa panjang BD itu sama dengan panjang CD. Panjang BD itu per panjang CD sama dengan panjang AD per panjang BD. Nah, jika sudah seperti ini dapat kita kalikan silang ya. Atas kali bawah, bawah kali atas. BD kali BD itu sama dengan CD kali AD. BD dikali BD maka akan menjadi BD kuadrat. Sama dengan CD dikali AD. Jadi rumus yang pertama untuk segitiga siku-siku, BD kuadrat itu sama dengan CD kali AD. Jadi untuk mencari BD kuadrat atau yang tengah ini, itu diperoleh dari CD ke kanan dikali AD ke kiri. Atau bahasa cepatnya namanya air mancur. Mencari BD itu sama dengan kanan dikali kiri. Ini ya, untuk dapat dilihat di bawahnya, untuk mencari yang tengah berarti kanan dikali kiri. Rumusnya seperti ini, BD kuadrat sama dengan CD kali AD. Untuk rumus kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku yang kedua, di sini Bu Nina membuktikan bahwa segitiga BDA yang kuning ini dan segitiga CBA seluruhnya ini sebangun. Maka akan berlaku AB per AD, AB per AD, AB per AD sama dengan AC yang miring ini per AB yang miring ini ya. Oke, seperti tadi, atas kali bawah, bawah kali atas. AB kalikan AB sama dengan AC kalikan AD. AB dikali AB itu hasilnya sama dengan AB kuadrat. Sedangkan AC dikali AD tetap. Maka akan diperoleh bahwa AB kuadrat itu sama dengan AC dikali AD. Atau rumus cepatnya,
seperti ini. Ketika kita mau mencari yang tegak atau tinggi, lihat sisi di depan yang tegak. Ini kan AD tadi, yang depan ini, kemudian dikalikan dengan seluruhnya. Jadi untuk mencari yang tinggi, Bu Nina ulangi, itu sisi di depan yang tinggi ini kan, kemudian dikalikan dengan semuanya, sisi miringnya. Oke, kita masuk ke rumus kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku yang ketiga. Nah, di sini Bu Nina mau mencari sisi BC atau yang bawah. Maka kita dapat membuktikan bahwa segitiga CBA seluruhnya ini sebangun dengan segitiga CDB atau yang hijau bawah ini. Kita gunakan perbandingan segitiga seperti tadi, sisi-sisinya. Karena mau mencari yang bawah, maka yang Ibu bandingkan adalah yang bawah. BC per DC itu sama dengan AC atau sisi miringnya per BC. Seperti tadi, atas kali bawah, bawah kali atas. BC kali BC itu sama dengan DC dikali AC. BC kali BC itu sama dengan BC kuadrat, sedangkan DC dikali AC itu tetap DC kali AC. Jadi diperoleh rumus yang ketiga, BC kuadrat sama dengan DC kali AC. Atau rumus cepatnya dapat kita tulis menjadi seperti ini. Kalau kita mau mencari sisi yang bawah atau sisi yang tidur dari kesebangunan segitiga siku-siku, maka kita lihat sisi depannya dari yang bawah. Ini dikali dengan semua sisi miringnya. Untuk memudahkan kalian dalam mempelajari matematika, Bu Nina sudah menuliskan resume rumusnya. Rumus kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Tadi kan seperti ini. Kalau kita mau mencari sisi BD atau sisi yang tengah, maka kita dapat mengkalikan sisi yang kanan, sisi miring kanan, dikali sisi miring yang kiri. Atau ilustrasinya seperti di bawah ini. Jadi kalau mau mencari yang tengah, itu kanan dikali kiri. Kalau kita mau mencari sisi AB, AB kuadrat, atau yang berdiri, sisi yang berdiri, maka kita kalikan sisi di depannya, AD, dikali dengan seluruh sisi miringnya atau AC. Ilustrasinya dapat dilihat di bawah ini. Sisi yang tegak atau berdiri itu lihat sisi depannya dikali sisi miring seluruhnya. Dan rumus untuk kesebangunan dalam segitiga siku-siku yang ketiga, ketika kita mau mencari sisi yang bawah atau BC yang tidur, maka diperoleh dari sisi di depan dari BC adalah DC dikalikan seluruh yang miring. Ilustrasinya ada di bawah ini. Jadi untuk mencari yang bawah, itu sisi di depannya BC tadi, sisi di depannya dikali seluruh sisi yang miring. Rasanya mungkin masih mengambang ya ketika kita belajar rumus tapi kita tidak melakukan latihan soal atau kita mencoba. Nah, Bu Nina memberikan salah satu contoh soal dari mencari nilai X dari segitiga siku-siku yang ada di samping. Oke, ini diketahui sisi AD-nya itu sama dengan 12, sisi CD-nya sama dengan 16, kita disuruh mencari sisi DB-nya atau X-nya. Ingat rumus yang tadi kan, kalau mencari yang tengah itu sama dengan kanan dikali kiri. Nah, dapat kita gunakan rumus yang ini. Maka, kita tulis saja AD kuadrat itu sama dengan DB atau BD, boleh, dikali dengan DC. Kita masukkan AD tadi 12, berarti 12 kuadrat. DC 16. Dikali DB-nya tetap. 12 kuadrat itu sama dengan 144. 16 kali DB. Oke, ini sebenarnya kiri dapat dibagi 16, kanan juga dibagi 16 ya. Namanya kanselasi.
144 dibagi 16 itu sama dengan 9. Maka diperoleh nilai dB atau sama dengan X itu sama dengan 9. Jadi nilai X itu sama dengan 9 cm. Nah, kalau ini kita mencari dua sisi ya. Mencari sisi yang tegak atau berdiri dan sisi yang tidur. Untuk yang pertama kita selesaikan dulu mencari nilai Y-nya. Nilai Y dari informasi ini kan kita sudah tahu kalau CD itu 16, sedangkan DB itu sama dengan 9. Maka ingat rumus yang ini tadi, kalau kita mau mencari sisi yang berdiri, maka lihat depannya sisi yang berdiri, berarti CD ya, dikalikan dengan seluruh ini sisi yang miring, atau CB. Maka diperoleh, mau mencari AC kuadrat itu sama dengan CD dikali CB. AC kuadratnya tetap sama dengan CD 16, ini kan CD 16, dikali dengan CB. CB ini seluruhnya, 16 ditambah 9, atau sama dengan 25. 16 kali 25 itu sama dengan 400. Untuk mencari akar dari 400, ini kuadratnya kita hilangkan ya, sama-sama di akar. Maka ini AC, ini menjadi sama dengan akar 400. AC sama dengan akar 400 itu sama dengan 20. Maka diperoleh AC itu sama dengan Y. Maka Y sama dengan 20 cm. Ini untuk mencari sisi yang berdiri. Sekarang kalau kita mencari sisi bawahnya atau yang tidur, informasinya tetap tadi. DB-nya 9, BD-nya 9, CD-nya 16. Nah, kalau mencari sisi yang tidur atau yang bawah, kita lihat depannya sisi yang tidur. Berarti kan BD. BD tadi 9 ya. Dikalikan dengan seluruhnya sisi yang miring. Berarti AB kuadrat itu sama dengan 9 dikali seluruh sisi yang miring 25. 9 kali 25 itu sama dengan 225. Untuk menghilangkan kuadratnya, maka silakan diakar. Akar dari 225 sama dengan 15. Maka nilai Z sama dengan 15. Oke, ini tadi adalah contoh soal dari penerapan kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Ini adalah salah satu contoh soal dari tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Ini contoh soalnya Bu Nina sajikan ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Kalau misalnya nggak percaya kenapa Bu Nina bilang sebangun, boleh dibuktikan dengan materi dari tujuan pembelajaran yang pertama tadi ya. Ini sudut-sudutnya sudah sama. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari sisi AC. AC itu yang miring ini ya. Kita gunakan perbandingan sisi-sisi segitiga seperti tadi. Kita gunakan dulu yang diketahui, di sini AB dan ED. Maka dapat kita tulis AB per ED itu sama dengan AC per EF. Kita tahu AB itu sama dengan 6 dan ED itu sama dengan 12. AC itu belum kita ketahui, maka dapat ditulis AC. Kemudian EF. EF itu 15, ditulis 15. Kita kalikan atas kali bawah, bawah kali atas. 12 kalikan AC itu sama dengan 12 AC. Atas kali bawah, 6 kalikan 15, tetap 6 kali 15 ya. Maka diperoleh 12 AC sama dengan 6 kali 15, 90. Ini kita gunakan kanselasi, kiri bagi 12, kanan juga dibagi 12. Maka diperoleh AC sama dengan 90 dibagi 12.
Diperoleh AC panjangnya sama dengan 7,5. So, panjang AC itu sama dengan 7,5 cm. Jadi nanti kalau ada soal diminta menentukan panjang salah satu sisi segitiga, gunakan perbandingan panjang sisi segitiga. Kalau ini adalah contoh mencari panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Ini contoh yang kedua ya. Ini perhatikan gambar trapesium. Sebenarnya ini susunannya dari dua segitiga atau bahkan lebih. Kita disuruh membuktikan apakah segitiga AED itu yang ini, itu dan segitiga BEC itu merupakan sebangun. Kita dapat menjelaskan. Yang pertama kita lihat sudut AED dan sudut BEC itu bertolak belakang. Inilah, ini bertolak belakang kan? Nah, karena bertolak belakang, maka secara otomatis sudut AED itu akan sama dengan sudut BEC. Alasannya karena bertolak belakang tadi ya. Nah, kemudian karena sudut AED dan sudut BEC ini tadi bertolak belakang, otomatis sisi AD dan sisi CB ini sejajar. Nah, karena sejajar, maka sudut DAE dan sudut BCE ini juga sehadap pada dua garis yang dipotong ini AC. Jadi sama ya, sudut DAC dan sudut BCE. Karena dipotong garis transversal atau garis lain. Dan ini sejajar. Oke, sudah terbukti bahwa dua sudutnya itu bersesuaian sama besar. Kalau dua sudut saja sudah sama besar, otomatis sudut yang ketiga juga sama besar. Mengikuti ya. Nah, karena terbukti bahwa sudutnya sama besar, maka segitiga AED dan segitiga BCE itu sebangun. Dilihat dari apa tadi? Sisi, sudut, dan sisi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, hitunglah nilai AE. Ini dapat kita gunakan perbandingan AD per BC, ini tadi yang sejajar, sama dengan AE per CE, yang pendek ini tadi. AE per CE. AD sama dengan 9, sedangkan BC sama dengan 16. AE-nya itu belum diketahui, sedangkan CE-nya itu sama dengan 12. Maka dapat kita kalikan atas kali bawah, bawah kali atas. 16 kali AE itu sama dengan 12 kali 9. Maka diperoleh AE sama dengan 108 dibagi 16. Maka diperoleh AE itu sama dengan ini ya jawabannya. Oke, mudah bukan? Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yang keempat, yaitu garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Kita perhatikan bahwa ini sebenarnya ada dua segitiga yang ditempelkan atau ditumpuk menjadi satu. Segitiga yang pertama itu yaitu segitiga CDE kecil, kemudian segitiga yang besar itu ini ABC. Jadi CDE ini menempel atau menumpuk di ABC. Nah, dari kedua segitiga ini kita ketahui bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEC. Nah, karena ini sebangun, maka garis DE itu akan sejajar dengan garis AB. Maka diperoleh kesimpulan bahwa sudut ACB itu sama dengan sudut DCE. Alasannya kenapa? Karena keduanya berhimpit. Berhimpit itu menempel atau menjadi satu.
Sedangkan yang kedua yaitu sudut CAB. CAB itu sama dengan sudut CDE. Jadi ini sama dengan sudut ini. Kenapa? Karena saling sehadap. Bu Nina kasih tanda ya. Ini sehadap dengan sudut yang ini. Ini karena sehadap. Nah, karena dua sudut yang bersesuaian dari segitiga A, B, C dan segitiga DEC, maka yang ketiga pun sudutnya juga akan sama. Maka terbukti bahwa dua segitiga ABC dan segitiga DEC itu sebangun. Maka berlaku pula rumusnya seperti ini. CD per AC itu akan sama dengan CE per BC. BC itu yang ini. CE per BC atau CB. Itu nanti akan sama dengan DE per AB. Bu Nina ulangi ya. Jadi CD per CA atau AC itu akan sama dengan CE per CB atau BC. Sama dengan DE per AB. Atau kalau Bu Nina tulis singkatnya jadinya sisi CD itu D per A ditambah D akan sama dengan C per C ditambah B sama dengan E per F. Ini rumusnya untuk garis-garis sejajar pada sisi segitiga. Nah, kalau misalnya ingin pembuktiannya, di sini sudah Bu Nina buktikan. Nah, misalnya ambil persamaan yang bawah ini ya. D per A plus D itu sama dengan C per C plus B sama dengan E per F. Nah, kedua ruasnya ini dikalikan dengan A plus D dikali C plus B. Jadi saya ambil ini. Jadi saya ambil dua, ini saja ya, yang ini. Nah, ini untuk menyamakan penyebutnya maka saya kalikan A plus D kali C plus B. Maka diperoleh persamaan D per A plus D kurung buka A plus D dikali C plus B. Nanti sama dengan C per C plus B dikali A plus D dikali C plus B. Nah, setelah sampai seperti ini maka A plus D ini juga dikali A plus D. Maka bisa kita hilangkan ya. Ini kita hilangkan. Maka akan tinggal D dikali C plus B. Nah, sedangkan yang ini ada unsur yang sama, C plus B. Maka C plus B-nya hilang. Tinggal C dikali A plus D. Nah, setelah itu baru kita kalikan satu persatu. D dikali C, maka hasilnya menjadi CD. D dikali B, maka hasilnya menjadi BD. C kali A, maka hasilnya akan sama dengan AC. C dikali D, maka hasilnya sama dengan CD. Nah, dari sini kita tahu bahwa sama-sama ada CD. Ini hilang ya. Nah, diperoleh BD sama dengan AC. Kalau kita tukar, ini C dibagi D, ini D dibagi A. Nah, sama kan? D per A sama dengan C per D. D per A sama dengan C per D. Ini merupakan salah satu contoh soal dari segitiga di mana dua segitiga yang berhimpit dan kita mencari salah satu sisinya. Nah, ini ada segitiga PRT yang berhimpit dengan segitiga HIRS. Jadi HIRS ini menumpuk ya. Sisi PT itu sejajar dengan sisi HIS. Nah, kita disuruh untuk mencari panjang sisi HIR itu yang ini,
Ini yang disuruh mencari. Sama yang satunya itu kita disuruh mencari sisi yang ST. ST itu yang ini. Nah, cara yang pertama kita mau mencari sisi HR dulu. HR itu yang ini. Gunakan perbandingan. Berarti HS itu yang ini ya, yang sudah kita ketahui. Per yang satu diketahui adalah PT. Berarti HS per PT itu sama dengan HR per PH ditambah HR. Kita tahu bahwa HS itu sama dengan 3, PT sama dengan 4, sama dengan HR itu yang pendek. Jadi kalau Bu Nina tulis, jadinya seperti ini. Sebelumnya Bu Nina jabarkan dulu ya. Ini tuh segitiga yang besar. Ini segitiga yang kecil satunya. Nah, dari dua segitiga ini itu P, kemudian yang ini itu H, dan yang ini itu, oh, ini bukan, ini itu R, sorry, ini R, kemudian yang ini T. Kemudian yang ini tuh Hi, yang ini R, yang ini S. Nah, kita tahu bahwa dua segitiga ini sebangun. SH dan PT itu sejajar. Oke, kita tulis yang sudah diketahui. HS per PT. HS-nya 3, PT-nya 4. Kemudian HR-nya itu belum diketahui per PR. PR itu diperoleh dari PH ditambah dengan HR. Nah, tadi kan sudah diketahui PH 2. Berarti 3 per 4 sama dengan HR per 2 ditambah HR. 3 kali 2, 6. 3 kali HR, 3 HR. 4 kali HR, 4 HR. Maka diperoleh 4 HR dikurangi 3 HR itu sama dengan HR, sama dengan 6. Sudah ketemu HR-nya sama dengan 6. Sekarang kita mencari yang ST. ST di sini sama seperti tadi. Berarti segitiga yang besar dan segitiga yang kecil. HS, kita tahu HS ini sama dengan PT. HS 3, PT 4. Jadi kita tahu sisi yang nilainya sudah diketahui. Itu yang kita gunakan terlebih dahulu. Jadi sama-sama diketahui kan ini SH sama PT. Nah, ini yang kita gunakan terus. HS 3, PT 4. RS itu kan yang kecil ini 4 per ST ditambah dengan RS. Dari mana? Dari sini. HS per PT itu sama dengan SR per ST. ST itu diperoleh dari ST per RS ya. RT diperoleh dari ST dan RS. Kemudian 3 per 4 sama dengan 4 per ST ditambah 4. Kita kalikan silang. 3 kali ST 3ST, 3 kalikan 4, 12. 4 kali 4, 16. Maka ST sama dengan 4 per 3. Jadi diperoleh nilai HR sama dengan 6 dan TS sama dengan 4 per 3. Untuk yang selanjutnya ini yaitu merupakan segitiga terpancung atau namanya trapesium. Nah, ini kita menunjukkan dari sisi-sisinya yang sejajar. Rumusnya tadi kan sudah ada. C atau yang tengah ini sama dengan A atas dikali M atau yang bawah ditambah B sisi yang bawah dikali N sisi yang atas per M ditambah N. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau kita mau mencari C, maka kita kalikan dulu yang atas atau A dikali bawah yang sini, M ini,
Kemudian ditambah B yang bawah dikalikan dengan N, sisi samping yang atas. Per N dan M. Nah, pembuktiannya itu kita dapat menggunakan garis ini, terpancung. Jadi untuk panjang yang tengah, ini tadi kan C. Karena atas A berarti dapat dikurangi C dikurangi A. Kemudian yang bawah ini tadi kan sisinya B. Jadi untuk panjang ini itu berarti B dikurangi A. Ini bentuknya kan segitiga. Maka diperoleh pembuktian bahwa C min A per B min A itu sama dengan N per N ditambah dengan M. Kita kalikan silang, atas kali bawah, bawah kali atas. C min A dikali M plus N itu sama dengan N dikali B min A. Kita kalikan seperti biasa air mancur. C kali M menjadi CM. C dikalikan dengan N, CN. A dikalikan M sama dengan AM, negatif AM. Negatif A dikalikan N menjadi negatif AN. Dan yang ini N kali B sama dengan NB, N kali min A sama dengan min AN. Maka diperoleh persamaannya, ini kan bisa hilang min AN dan min AN. BN-nya nggak bisa ya. Jadi dapat kita tulis, ini sama-sama punya C, maka C-nya dapat dikeluarkan. C, kurung buka, CM dibagi C sama dengan M, CN dibagi C sama dengan N. Sedangkan yang ini, BN-nya tetap. Nah, min negatif AM pindah ke ruas kanan jadi positif AM plus BN. Nah, kalau sudah gini, ini Bu Nina pecah. M ini artinya A kali M ditambah BN ini artinya B kali N. C sama dengan A kali M tambah B kali N per M plus N. Maka terbukti bahwa rumus ini C atau yang tengah itu sama dengan A kali M ditambah B kali N per M ditambah N. Nah, untuk ini Bu Nina menyajikan salah satu contoh penerapan dua segitiga yang sebangun dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya adalah sebuah kawat baja dipancangkan untuk menahan sebuah tiang listrik yang berdiri tegak lurus. Jadi ini ada tiang listrik yang berdiri tegak lurus, kemudian sebuah tongkat didirikan tegak lurus. Ini tongkatnya. Sehingga ujung tongkat menyentuh kawat. Ini kawatnya ya. Nah, diketahui panjang tongkatnya itu 2 meter. Ini tongkatnya 2 meter. Jarak tongkat ke pangkal kawat itu 3 meter. Ini ke pangkal kawat 3 meter. Dan jarak tiang listrik ke tongkat itu 6 meter. Yang ditanya berapa tinggi tiang listriknya atau ini. Nah, penyelesaiannya ini juga sama. Ini adalah merupakan segitiga. Dua segitiga, satunya segitiga kecil dan satunya segitiga yang besar. Ini tuh yang tongkat ke ujung kawat. Yang ini 6 ditambah 3, berarti 9 ya. Kemudian yang ini tinggi tiangnya kita nggak tahu. Nah, berarti kita menggunakan perbandingan tinggi tongkat per tinggi tiang listrik. Tinggi tongkatnya itu kan ini. Ini tadi tinggi tongkatnya kan 2. Tinggi tongkat per tinggi tiang listrik sama dengan jarak kawat ke tongkat. Kawat ke tongkat 3 ini sama dengan jarak kawat ke tiang listrik. Maka diperoleh persamaan 2 per T itu sama dengan 3 per 3 ditambah 6, yaitu tadi 9. Maka atas dikalikan bawah, 2 kali 9 18, 3 kali T 3T, maka T sama dengan 18 dibagi 3 atau sama dengan 6. Maka diperoleh tinggi tiang listriknya itu sama dengan 6 meter.
Untuk lebih memahami materi yang sudah Bu Nina sajikan hari ini, silahkan kalian mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Nina sajikan di video ini. Ada 3 nomor, silahkan dikerjakan dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini sudah Bu Nina rangkum. Yang pertama yaitu syarat segitiga sebangun itu harus memenuhi 2 syarat ini, yaitu pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian harus senilai. Yang kedua, 2 pasang sudut yang bersesuaian itu harus sama besar. Jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka segitiga itu tidak sebangun. Kemudian yang kedua, kita tadi juga sudah belajar tentang rumus kesebangunan khusus untuk segitiga siku-siku. Tadi ada 3 ya. Yang pertama, kalau kita mencari yang tengah, maka kita bisa mengkalikan yang kanan dan kali sisi yang kiri. Kalau kita mencari sisi yang berdiri, maka kita dapat mengalikan sisi di depan yang akan kita cari yang berdiri dikali sisi miring seluruhnya. Dan ketika kita mencari yang sisi yang bawah atau yang tidur, maka kita lihat sisi di depannya itu dikalikan dengan seluruh sisi yang miring. Dan yang ketiga, tadi kita sudah membahas tentang garis-garis sejajar pada segitiga. Kita dapat menggunakan sifat kesebangunan, yaitu perbandingannya tadi, seperti ini. Dan yang keempat, kita juga sudah belajar tentang kesebangunan pada trapesium, dan pembuktiannya kita sudah menggunakan segitiga terpancung. Rumusnya seperti ini, sudah Bu Nina buktikan. Dan yang kelima, kita juga sudah belajar tentang penerapan segitiga siku-siku pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak silakan dapat dipelajari lagi. Itu tadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Nah, aktafi dirasatan al-yaum. Syukran jazilan alal husni ihtimamikum. Ila liqa fi fursati ihtiya insyaallah. Hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.